Bapak Ibu hadirin sekalian, acara selanjutnya sambutan Wakil Bupati Kepulauan Selayar sekaligus membuka seminar akademik, dilanjutkan peluncuran penerimaan mahasiswa baru Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar tahun ajaran 2022-2023 yang ditandai dengan pemukulan gong. Kepada Bapak Haji Saiful Arif SH dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salamun ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wal mursalin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Segenap undangan yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami muliakan, terima kasih tak terhingga sudah hadir di acara yang sangat penting ini. Ananda, Dinda, para panitia pelaksana, tadi Pak Lurah sempat tersedak karena ada rasa haru. Membayangkan betapa luar biasanya perjuangan ini berat, tetapi malah tercepat. Terima kasih LRT karena sudah memberikan gambaran peluang dan tantangan yang akan kami hadapi. Saya juga tidak tahu yang mana yang harus saya dulukan. Banyak sekali informasi yang ingin saya sampaikan. Karena saya bukan hanya wakil bupati, saya pimpinan daerah 2 periode di Muhammadiyah. 2005-2015. Di periode ketiga pun oleh pimpinan wilayah mengharapkan saya tetap memimpin Muhammadiyah di periode ketiga. Saya bilang tradisi Muhammadiyah hanya 2 periode. Itu Pak Din Samsudin luar biasa jagonya, tapi setelah 2 periode dia tinggalkan. Kemudian menjadi ketua pimpinan ranting, dari presiden jadi ketua RT. Pimpinan wilayah masih tetap bertahan, itu bukan aturan, hanya tradisi. Pak AR itu 19 tahun barangkali memimpin Muhammadiyah. Tapi ketika itu saya katakan, sekalipun saya bukan ketua, saya akan tetap meluangkan waktu, tenaga, pikiran saya untuk Muhammadiyah. Dan rasanya lebih ikhlas, karena bukan ketua tetapi bekerja. Dan dibuktikan oleh teman-teman, saya sebagai wakil ketua, saya diamanahi 3 lembaga majelis. Saya koordinator dari Lasismu, saya koordinator majelis Tarji, saya juga koordinator majelis Tabligh. Jadi kalau sambutan ini, informasi ini bercampur antara wakil bupati dengan wakil ketua Muhammadiyah, tolong dimaklumi. Saya yang pertama ingin saya sampaikan Bapak Ibu dan teman-teman saudara-saudaraku, tanggal ini kami dan kita rencanakan tanggal 10 hari kemarin, tapi dengan berbagai pertimbangan molor 1 hari, dan itu bukan kebetulan. Ini angka cantik 11322. Kalau dicatat oleh bayangkan ini sama-sama ke alumni di Anpraten, wartawan perumahan rakyat. Dan kemarin kami berulang tahun, tidak pernah aktif tapi terus 15 tahun berulang tahun terus sama Pak Dahlan Abu Bakar. Jadi pertama, sejarahnya tanggal 1 bulan 3 tahun 22. Tadi sudah diungkap, saya dibisiki oleh Prof. Ahmad. Super Semar 11 Maret sudah diungkap dari sini. Yang ketiga, sejarah yang perlu dicatat, kami dilantik hari Jumat, Pak. Tanggal 26 bulan Februari 2021, hari Jumat. Dan sekali lagi bukan kebetulan, hari ini hari ke-13
tahun kedua amanah sebagai bupati dan wakil bupati memimpin Selayar. Hari ke-13 Pak. Karena tanggal 26 persis hanya 28 Februari juga. Jadi 27, 28 tambah kemudian 11 hari pas hari ke-13. Perguruan tinggi yang ke-13 juga. Kalau jangan ini Pak ya, mainkan berita. Jadi sekali lagi bukan kebetulan, tapi sebuah skenario yang sudah dirancang oleh Allah. Kenapa tiba-tiba kita geser ke hari Jumat, tanggalnya tanggal 11? Itu yang pertama saya ingin sampaikan. Yang kedua, terima kasih dan terhingga Prof. Askin hadir di tengah-tengah kita. Beliau sesepuh masyarakat Selayar. Saya ingin sampaikan warga keluarga Selayar, apakah simpatisannya, apa warga Muhammadiyahnya, jangan katakan Selayar bisa toji, tapi Selayar memang tahu. Prof. Askin ini adalah hakim tipikor 2 periode. Seandainya 10 orang yang diterima Prof. Askin masuk, seandainya 5 hakim tipikor Eko yang diterima Prof. Askin masuk, seandainya ada 1 hakim tipikor yang Eko, Pak Askin masuk, karena beliau yang terbaik di antara sekian. Makanya dikatakan jangan dibilang Selayar bisa jadi tapi Selayar memang tahu. Saat sejumlah pulau belum ada tokoh nasionalnya, tapi yang sudah muncul orang Selayar dari kampung Hulu. Kemudian ada Menteri Saling Membangun. 2 tokoh dari Selayar, kampung terpencil, sudah muncul di tokoh nasional. Malah beliau mendapat gelar manajer 1 miliar. Belum lagi Pak Ken tak ada. Mana tuh Pak Lewi Pak? Beliau tokoh internasional di bidangnya keagamaan. Dia pegawai negeri di Jogja, tapi karena merasa kesempatannya untuk mengembangkan ilmunya, kemampuannya terbatas kalau dia pensiun diri Pak. Dan barangkali sudah 40 kali kita nasib. Bukan hanya hari, tapi terkadang 1 tahun 3 kali kita berhenti memimpin jemaah umum. Ada Ahmad Dahlan 2 kali memimpin Batam Pak. Saya sengaja pompakan ini sebagai provokasi dalam bentuk positif bahwa Selayar memang tahu, bukan Selayar. Ada inspirasi Prof. Askin, Kiai Mutar Adam, Pak Fatal Riyabin, Ahmad Dahlan dan Prof. Terima kasih Prof. Akbar. Kami sudah himpun doktor dan profesor di seluruh Indonesia, sudah tercatat lebih 70 Pak. Satu. Dan kami sudah satu menyapa pada pertemuan beberapa malam yang lalu. Dan saya sudah provokasi, bangun Selayar dari luar. Karena profesor dan dokter yang bekerja itu berlatar belakang dari berbagai macam disiplin ilmu. Jangan pergi ke Selayar, tapi bangun Selayar dari luar dengan disiplin ilmu masing-masing dan jaringan masing-masing. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, terbayang di benak saya ketika ini diluncurkan, kemudian saya terima itu SK. Saya mengatakan dari awal teman-teman jangan hanya berjuang sampai berdiri, tetapi keberlanjutannya tanda tanya besar. Dan saya sudah pemikiran, sudah punya rancangan dan mudah-mudahan teman-teman OPD ini bisa mencatat dengan baik. Tapi bukan pendekatan 1 pulau Prof, 1 sarjana. Karena pulau yang 130 itu tidak semuanya berpenghuni. Di daratan besar ini ada 6 kecamatan. Kita berada di tengah-tengah, 50 km ke utara, 50 km ke selatan. Kita berada di tengah. Hanya 6 kecamatan di sini. 5 kecamatan menyebar di pulau-pulau. Termasuk 2 kecamatan yang terdampak bencana kemarin. Paling parah pas Glavir dan juga Pasir Marani. Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena itu Prof, bukan pendekatan pulau, tapi pendekatan desa dan kelurahan. Ada 81 desa, ada 7 kelurahan yang ada di Selayar. 1 desa, 1 kelurahan, 1 sarjana sudah 88. Ini sementara kami rancang bagaimana modelnya supaya sesuai dengan regulasi, tidak melanggar aturan. Kalau 88 desa kelurahan setiap tahun mendaftarkan dengan kreativitas dan inovasi sumber pendanaan,
Berarti perguruan tinggi Muhammadiyah bisa menerima mahasiswa 88 per tahun. Kalau teman-teman OPD sepakat dengan itu, satu OPD dua sarjana, kenapa tidak? Satu perempuan, satu laki-laki. Bagaimana mengelola anggarannya? Bagaimana kreativitasnya? Sepanjang tidak melanggar regulasi. Satu masjid Muhammadiyah, satu mahasiswa, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Orang menitip uangnya di masjid bukan untuk disalurkan, Pak. Bukan untuk disalurkan. Janganlah bangga setiap Jumat menyampaikan saldo kami sekian juta, sekian ratus juta. Tidak. Tapi salurkan. Kalau itu salah satu antaranya adalah mahasiswa. Maka masjid menjadi ibu angkat. Maka OPD menjadi orang tua angkat. Ya. Belum lagi bicara tentang majelis lembaga. Nanti dalam berikutnya kita diskusikan bagaimana realitasnya. Tapi itulah sumber-sumber mahasiswa. Kenapa saya sampaikan itu, Pak, sebagai wakil bupati maupun sebagai wakil ketua PDM? Saya ingin selidiki dulu. Ini gedung ini sebenarnya dirancang untuk 3 lantai. Untuk 3 lantai. Dan disinilah menjadi pusat koordinasi posko bencana dari pimpinan pusat Muhammadiyah melalui lembaga NDMC itu, Pak. Di sini dirancang. Dan semua warga Muhammadiyah di seluruh Sulawesi Selatan sedikit banyaknya ada kontribusi di sini untuk mengatasi korban bencana. Sampai kemudian kita bantu satu taman baca Al-Quran Muhammadiyah di sana, di lokasi bencana. Terbentuk juga pimpinan cabang, pimpinan ranting 2 lokasi kecamatan. Ini gedung ini adalah kompleks perguruan Muhammadiyah. Saya 4 tahun setengah dibina di sini diajar. 4 tahun setengah karena programnya di sini bukan SMP Muhammadiyah SNI, Sekolah Menengah Islam. 4 tahun programnya, Pak. Tapi karena kebijakan Dr. Yusuf waktu itu ditambah setengah semester, ditambah 1 semester, saya 4 tahun setengah. 1974 sampai 1974 sampai 1979 saya di Godok di sini. Tahun 79 baru saya ke Jogja, lanjut di Madrasah Aliyah di sana. Lulus tahun 1982, kemudian lanjut ke Fakultas Hukum UGM. Saya diterima di IAIN, tapi setelah mengingat dan seterusnya mempertimbangkan dan sebagainya memutuskan. Saya lanjut ke UGM. Karena semua putra selayar lanjut ke Jogja belum ada yang tembus ke UGM. Semuanya di IAIN sebelum. Bapak Ibu dan saudara-saudara, yang saya ingin ceritakan antara lain gedung ini, Pak. Saya bertarung dengan Pak Basli sebagai sama-sama calon bupati di 2015, kalah. Waktu itu lepas selesai saya dampingi Pak Sangir, mantan Sekda Poto, putra asli Selayar, asli Gajuani. Jadi bupati di sini. Periode pertamanya didampingi oleh Ibu Ina Rupala. Periode keduanya saya dilamar dan terpilih kembali. Kemudian maju bertarung dengan Pak Basri 2015 kalah. Jadilah saya pengacara, pengangguran banyak acara. Nah, ada Baitul Hakam untuk Darul Hakam, Pak, yang kita melaksanakan sini. Dilahirkan oleh pimpinan wilayah itu Ketua Prof yang Ketua Wilayah sekarang. Waktu itu suasana politik sudah mulai mencair. Teman-teman sudah besok menyampaikan bahwa Pak Basri, Pak Bupati siap memberikan sambutan dengan syarat bikinkan sambutan. Tidak ada teman yang siap bikinkan sambutan. Saya kemudian menawarkan diri, lanjutkan rapat, final check, saya pulang bikin sambutan. Tapi sudah ada bocoran, Pak. Bahwa Pak Bupati siap memberikan bantuan untuk kelanjutan pembangunan ini 200 juta. Ku akali. Ku tuliskan dalam sambutannya untuk memperdengarkan bagaimana hubungan Basri dengan Syekh Arif yang sebelumnya bertarung tapi kemudian sekarang bersahabat. Betul itu. Tapi saya sangat kaget begitu beliau baca sambutan itu dirubah. Kutulis 200, Pak. Larobah itu, tapi larobah menjadi 300. Ini peristiwa langka, Pak. Dirubah biasanya dirubah turun, ini dirubah naik. Angkanya dirubah dari 2 menjadi 3. Tapi 100 juta bedanya. Maka jadilah perlantian 2 sebelum kita.
Salam hormat, salam hangat dari beliau. Jadi permohonan maaf karena setelah tertunda-tunda beberapa hari ini beliau harus berangkat karena acara yang tidak bisa ditinggalkan di Makassar. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, saya kenapa bersemangat sekali untuk mensukseskan ini? Ya memang awalnya bahkan ada teman yang berkata, kenapa ngambil nama yang susah? Jangankan kita prok saja susah menyebutnya, selalu menengok begitu. Tetapi yang ada di benak saya ketika disebut institut itu, kalau bukan ITS, ITB, Institut Teknologi Surabaya, atau Institut Teknologi Bandung, ternyata S-nya 2. Nah, makanya saya harus betul ITS BM Selayar. Teman-teman mengatakan kenapa bukan universitas? Awalnya kita diskusikan dengan sejumlah alternatif, apakah universitas atau sekolah tinggi atau akademi atau institut, karena masing-masing punya konsekuensi. Awalnya kita memang mau UN Selayar, tapi karena satu universitas Minang malah harus didukung oleh 5 prodi fakultas, nggak bisa ditembus karena satu prodi harus didukung oleh 5 dosen inti. Satu dosen inti harus senior, minimal S2, dan kalau ekonominya S1 harus ekonominya S2 juga. Yang banyak mendaftar ekonomi S1-nya, hukum S2-nya. Ditolak aplikasi langsung bergetar, itu error, Pak. Nah, setelah berjuang dengan sejumlah dukungan, bantuan, fasilitasi, mediasi, hanya 4 yang lolos. Itu yang ada di brosur. Makanya kelasnya hanya institut, nggak boleh universitas. Tapi bukan mustahil, tahun kedua nanti jadi universitas kalau kita berhasil mencapai. Bayangkan Pak Abdullah S2 bahasa Indonesia, nggak diterima Pak dalam format itu, karena moratorium. Padahal mestinya karena Pak Abdullah ketua PDN, maka fakultas prodinya lah yang harus diutamakan, diprioritaskan. Tapi aplikasi tidak. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada 21 SMK di Selayar. 1 madrasah aliyah, sekian SMK, sekian SMU. Nah, kalau di antara 21 ini kita bisa tangkap 300 saja berhenti di sini, kuliah di sini, berapa besar peningkatan IPM-nya Selayar dan aspek pendidikan. Di sini saya bersemangat. Memang karakternya Muhammadiyah bukan menjadi beban, dia selalu menjadi penopang. Itu yang saya serupakan di pimpinan ranting, pimpinan cabang, pimpinan daerah. Jangan jadi beban, jadilah penopang. Berapa triliun utangnya pemerintah karena BPJS di seluruh rumah sakit Muhammadiyah di Indonesia. Itu bukti. Jauh lebih banyak perguruan tingginya Muhammadiyah daripada perguruan tinggi negeri di Indonesia. Nah, kalau kita bisa tahan, Pak, aspek ekonomi rumah tangganya, keluarga tidak perlu memikirkan biaya kos-kosan, orang tua tidak perlu memikirkan biaya PT-PT. Kenapa? Ada di Selayar. Sekian puluh juta bahkan ratusan juta dalam setahun bisa kita tahan, ekonomi itu berputar di Selayar. Ini kepentingan pemerintah yang ditopang oleh Muhammadiyah melalui perguruan tinggi ini, Pak. Bagaimana menjadi mahasiswa? Itu tadi strategi. Sehingga ketika kepala UPD, kepala kantor, kepala dinas, kepala badan itu mendukung, sebenarnya mendukung pemerintah. IPM kita rendah. Kita baru berada di posisi 67,76. Sementara provinsi sudah 72, sementara nasional sudah 72. Kenapa? Karena salah satu indikator IPM itu pendidikan, subindikatornya lama rata-rata belajar di daerah itu. Bagaimana bisa lama belajar di sini kalau jadi perguruan tinggi? Lari ke Bulukumba, lari ke Makassar, lari ke Jawa, lari ke Bali. Ketika ada perguruan tinggi dengan 4 provinsi kita bisa tahan. Dan insya Allah IPM Selayar akan meningkat. Dan disitulah letak bantuannya Muhammadiyah melalui perguruan tinggi ini bantu pemerintah dari sisi IPM. Sebaik apapun pembangunan itu, isi jembatan, rumah, gedung, jalan, tapi kalau IPM-nya rendah, masih tetap dianggap pemerintah kurang berhasil untuk mencari pandangan tidak gagal. Di sini semangat saya, Pak. Ya untungnya karena dua-dua wakil bupati, wakil ketua PDN juga. Jadi saya 1 kali bicara,
Ya, dua maksud tercapai. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya ingin sampaikan teman-teman OPD dan seluruh warga keluarga perserikatan sama tamu kami yang terhormat bahwa IPM Selayar ini posisinya seperti yang saya gambarkan berada di posisi 67,76. Ada berapa klasifikasi, Pak? Yang rendah itu 60 sampai 70, yang rendah itu di bawah 60. Yang sedang itu 60-70. Yang tinggi itu 70-80. Jadi nasional dan provinsi sudah berada di posisi tinggi. Sudah berada di posisi tinggi, sangat tinggi itu 80 ke atas. Kita baru berada di posisi sedang. Saya yakin dengan lahirnya perguruan tinggi dengan daya serap para siswa ini, 1 tahun 2 tahun ke depan ini akan menjadi percepatan luar biasa. Bantu kami Pak Kadis pendidikan, bantu kami Pak Kepala Cabang Dinas Provinsi. Yang 21 itu di bawah koordinasinya, dan mudah-mudahan bisa kita capai dalam tahun ke tahun. Bapak Ibu dan Saudara, Selayar berada di posisi ke-20 IPM dari antara 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Sinjai di posisi 21 dengan angka 67,75, kita 67,76. Sinjai di bawah kita, dia 67,75. Yang ke-22 Takalar, posisi 67,72. Di bawahnya lagi Bone, posisi 66,40, terendah jadi Bone, posisi 64,56. Jadi kalau tingkatan IPM di kabupaten kota kita berada di posisi 20. Tetapi kita bersyukur Bapak Ibu dan teman-teman, karena peningkatannya dari tahun ke tahun ini IPM-nya Selayar bagus. Jadi sekalipun IPM-nya dibandingkan dengan nasional, provinsi dan kabupaten yang kita relatif rendah, tapi angka peningkatan IPM-nya dari tahun ke tahun mulai dari 2017 sampai 2021 ini, alhamdulillah grafiknya menanjak terus. Kalau peningkatannya kita Selayar berada di posisi ke-9, tadi 21-20, tapi kalau dari tren perkembangan peningkatan itu kita berada di posisi 9 dengan angka 0,56. Angka 8 itu Toraja Utara dan Takalar, dia kembar di posisi 0,61. Di bawahnya nomor utara, dia sudah posisi 0,65. Di bawahnya lagi, di atasnya lagi Wajo 0,68. Kemudian di urutan keempat Pangkep 0,71. Tertinggi Maros, ketiga Maros 0,79, Bulukumba 0,91, Tator yang tertinggi 1,08. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati, rata-rata lama sekolah yang saya ingin sampaikan sebagai materi penting untuk kita cermati dan kita dukung. Rata-rata lama sekolahnya di Selayar ini di 2021 tahun terakhir Pak baru di posisi 8,08. Harapan kita 12,66. Berapa selisihnya ini? Itu gara-gara tidak ada perguruan tinggi sehingga lama rata-rata belajar kita jauh sekali di bawah. Provinsi di 13,52, nasional 13,08. Oleh karena itu Bapak Ibu dan teman-teman, inilah bahagian data-data dan informasi yang dikemukakan sebagai argumentasi kenapa kita harus mendukung dengan posisi kita masing-masing tentang peningkatan IPM Selayar melalui jalur perguruan tinggi. Oleh karena itu Bapak dan Ibu, otomatis semangat menyampaikan amanah dari panitia pada hari ini Jumat tanggal 8 Syakban 1453 Hijriah bertepatan dengan tanggal 11 Maret tahun 2022 Miladiyah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wakil Bupati Kepulauan Selayar melonsing Institut Teknologi Sains dan Bisnis Muhammadiyah Selayar sekaligus membuka
seminar bertema Kepulauan Selayar Berkemajuan dalam Perspektif Akademik. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk, rahmat, dan ridha-Nya. Sebagai penutup, saya tidak mau kalah sama ketua PDN. Tolong direnungkan warga dan keluarga Muhammadiyah. Tadi sudah digambarkan betapa besar tantangan yang kita hadapi, tapi betapa luas juga peluang yang digambarkan tadi. Ini puisi nasihat. Di jalan ini tak ada tempat untuk berhenti. Bersikap lamban berarti mati. Mereka yang bergerak, mereka yang di depan memegang panji-panji kemenangan. Berhenti sejenak, pasti tergilas oleh roda zaman. Yang kedua, Pak Ibu, gambaran kesulitan itu ada janji dan jaminannya Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Al-insyirah. Inna ma'al usri yusra. Syaratnya ada manajemen waktu dan manajemen waktu. Fa idza qara'ta falsaf, selesai satu pekerjaan, lakukan pekerjaan berikutnya. Jangan terlalu euforia karena sudah kita dapat SK-nya, Pak. Fa idza qara'ta falsaf, itu manajemen waktu. Wa ila rabbika farghab, itu manajemen kamu. Hanya pada Tuhan pula kamu pantas berharap. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.